Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itrianti dengan NIM 22030100041. Nah, di video ini saya sedang berkunjung ke Pulau Penyengat untuk membahas sejarah-sejarah apa saja yang ada di Pulau Penyengat. Menurut cerita lokal, Penyengat berasal dari kisah seorang pelaut yang disengat lebah pada saat mengambil air di pulau ini, sehingga disebutlah Pulau Penyengat. Ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang dipertuan muda 7 Raja Abdurrahman tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat saat ini. Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih telur, kapur, pasir, dan tanah liat. Selanjutnya saya berjalan kaki menyusuri jalan untuk menuju ke komplek makam Raja Hamidah Engku Putri. Yang saya sukai dari pulau ini ialah kebersihannya. Seperti yang dilihat di video, di jalanan itu tidak ada sampah yang berserakan sama sekali. Di sini saya sudah sampai di komplek makam Raja Hamidah Engku Putri. Saat memasuki komplek, akan disambut dengan bangunan makam berwarna kuning khas Melayu. Di depan pintu masuk makam terdapat papan yang bertuliskan Komplek Makam Raja Hamidah Engku Putri, Permaisuri Sultan Mahmud Shah III, Riau Lingga. Di komplek makam ini tidak saja makam Engku Putri, tetapi juga makam para pembesar Kerajaan Riau, di antaranya Raja Haji Abdullah serta makam Raja Ali Haji yang merupakan sastrawan di Kerajaan Riau Lingga. Di depan makam terdapat gurindam karya Raja Ali Haji yang berjudul Gurindam 12 karena di dalamnya terdapat 12 pasal. Bangunan makam Engku Putri memiliki bentuk bangunan yang unik, menyerupai masjid dengan atap bertingkat. Sekarang saya sudah sampai di Istana Engku Bilik. Istana yang menjadi rumah kediaman Engku Bilik atau Halimah binti Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Engku Bilik adalah adik dari Sultan Kesultanan Lingga terakhir, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Istana Engku Bilik tidak lagi digunakan setelah keluarga raja meninggalkan Pulau Penyengat pada tahun 1911 menuju ke Singapura. Pengosongan istana merupakan reaksi penolakan terhadap perintah Belanda yang ingin menghilangkan kekuasaan Kesultanan Lingga. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, militer Jepang yang menduduki Pulau Penyengat menjadi Istana Engku Bilik sebagai markas. Kegunaan lain dari Istana Engku Bilik adalah gudang gubuk mesiu dan gudang senapan. Masa pembangunannya pada abad ke-18 Masehi di masa pemerintahan Raja Ali Haji. Pembangunan Istana Engku Bilik bersamaan dengan perbaikan dan pengembangan benteng-benteng yang ada di Pulau Penyengat untuk persiapan perang. Tempat terakhir yang saya kunjungi ialah Balai Adat Indra Perkasa. Bangunan ini dibangun pada tahun 1985. Bangunan berbentuk rumah panggung khas Melayu ini terbuat dari kayu. Balai adat difungsikan untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting, juga sebagai tempat acara penabalan gelar oleh lembaga adat Melayu setempat. Bentuk bangunan balai adat merupakan jenis bangunan tradisional Melayu Selasa Jatuh Kembar. Selain bangunan utama, juga terdapat bangunan kecil pendukung sebanyak 4 buah. Di dalam gedung pengunjung dapat melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat Resa Melayu serta berbagai perlengkapan atraksi kesenian yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu tertentu. Di sini juga memberi akses pengunjung untuk mencoba pakaian adat Melayu dan mengabadikan momen tersebut dalam dokumentasi. Selain di bagian dalam, ternyata di bagian bawah balai adat ini terdapat sumur tawar yang konon sudah berabad lamanya, dan sampai sekarang airnya masih mengalir dan dapat langsung diminum. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.